Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Jehovah, Dewata, Yesus Kristus, Todi Perbadia, Jehovah Elohim, Yeshua Mashiach Ruach HaKadosh, yang melampaui damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran dan kehidupan kita dalam menyambut firman Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan untuk kita turuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Jehovah, dalam Yesus Kristus serta Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kesempatan ini bagi kami untuk kami gunakan mendengar firman-Mu dan menemukan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi berkat bagi kami, bagi sesama kami, serta bagi bangsa-bangsa demi pemuliaan nama-Mu. Cerahi pikiran dan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan beritahukanlah kepada kami apa kehendak-Mu. Kami mau mendengarkan dan mematuhi Engkau. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kabar baik yang akan kita pahami untuk mendengar kehendak Tuhan pada minggu kita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca apa yang dikatakan di sana kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan
ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku yang akan kita pahami dalam usul tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Sebagaimana lazimnya Bapak Ibu Saudaraku, dalam satu perikop khotbah selalu ada beberapa kehendak Tuhan yang akan kita temukan dan yang akan disampaikan kepada umatnya. Dari perikop kita hanya dipetik beberapa yang berguna untuk kehidupan kita. Antara lain pertama, panggilan Tuhan meneruskan cita-cita sang ayah. Kampung halaman Abram adalah Ur Kasdim, satu kota di bagian muara Sungai Efrat sebelum Sungai Efrat dan Sungai Tigris bertemu lebih ke muara lagi, dan sebelum air sungai yang menyatu itu memasuki Teluk Persia. Kota itu dapat diduga sebagai kota yang sering mengalami banjir karena dekat rawa. Daerah itu dihuni oleh suku-suku Semitis keturunan Sem, yakni Elam, Kasdim, Babel, dan Akaria. Masa kanak-kanak Abram dihabiskan di Ur Kasdim, di rumah ayahnya, Terah bin Nahor, bersama abangnya Nahor bin Abram dan adiknya Haran bin Abram. Anak-anak Terah mengambil istri atau kawin di Ur Kasdim. Nahor bin Terah kawin dengan Milka, Abram bin Terah kawin dengan Sarai, dan Haran bin Abram kawin dengan seorang perempuan yang kita tidak tahu namanya. Haran meninggal di Ur Kasdim dan meninggalkan putranya Lut menjadi anak yatim. Menurut Alkitab, alasan Terah bin Nahor bersama keturunannya ini pindah dari Ur Kasdim adalah hendak ke tanah Kanaan. Cita-cita Terah pergi dan berdiam di tanah Kanaan. Mungkin dia ingin menemukan daerah penggembalaan ternak yang lebih kering dan lebih luas. Sebelum Terah dan keturunannya pergi ke Kanaan, mereka singgah di kota Haran, di utara sekitar daerah hulu Sungai Efrat. Dari Ur Kasdim ke Haran ada sejauh kurang lebih 390 km. Dan dari Haran ke tanah Kanaan kurang lebih 340 km. Ditarik garis lurus. Kalau belok ya lebih dari situ. Jadi Ur Kasdim ke Haran masih merupakan setengah perjalanan dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Perjalanan pengungsian ini sangat berat karena sambil membawa anak-anak, ternak gembalaan yang banyak, dan kemah-kemah untuk tempat tinggal. Semua perlengkapan harus dibawa. Mencari dan menemukan tanah air yang baru memang merupakan pekerjaan yang sangat berat dan harus penuh perjuangan. Bandingkan perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan tanah airnya. Terah tidak sanggup melanjutkan perjalanannya ke tanah Kanaan
dan memilih lebih lama tinggal di Haran. Dan akhirnya dia meninggal dunia di Haran. Nahor bin Terah tidak mau meninggalkan ayahnya Terah dan memilih menetap di Haran. Haran menjadi kota kedua bagi Terah dan menjadi tempat tinggal sanak saudara Abram, dari mana di belakangan hari putra dan cucu Abraham, Ishak, Yakub mengambil istri. Abram meninggalkan Haran dan melanjutkan cita-cita ayahnya menuju tanah Kanaan. Tekadnya semakin bulat setelah dia mendapat panggilan dari Tuhan di Haran. Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan bahwa sejak Enos, yakni yang berarti, nama ini berarti manusia, cucu Adam dari Set, manusia telah memanggil nama Jehovah atau Tuhan. Itu dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 26. Maka penulis cerita pemanggilan Abraham mengatakan bahwa yang berfirman kepada Abraham dan menyuruh Abraham pergi dari negeri ayahnya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya adalah Yahweh atau Tuhan. Yang berbicara kepada Abraham bukan sembahan yang dipuja oleh ayahnya, yang dipuja oleh Terah, yakni dewa bulan bernama Sin, melainkan Jehovah atau sering dibaca dengan Yahweh, yang di kemudian hari diberitahu kepada Musa sebagai Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub, atau Elohe kakek moyang Israel. Dengan iman yang baru, yakni keyakinan bersama Jehovah, Abram berangkat dari Haran ke tanah Kanaan, melanjutkan cita-cita ayahnya Terah. Dan bersama Tuhan yang baru dikenalnya itu, terbuka bagi Abram dan keturunannya masa depan yang penuh berkat dan tanah air yang pasti, yang dipastikan oleh Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, berlaku juga hal seperti dialami oleh Abram ini. Mengenal Jehovah dalam Yesus Kristus Juru Selamat, memastikan masa depan yang penuh berkat bagi orang percaya zaman sekarang dan bagi keturunannya sewaktu masih hidup di dunia dan juga di surga, yakni tanah air yang penuh kebahagiaan kekal, kebahagiaan surgawi dalam Yesus Kristus, yakni firman Jehovah yang turun dari surga ke bumi dan menjadi manusia. Berkat bagi umat yang percaya dan keturunannya dijamin berlimpah, dan tanah air yang kekal dijamin adanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan kepercayaan kepada sembahan-sembahan kakek moyang kita, lalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang beserta kita dalam Roh Kudus, yakni Tuhan penyedia hidup yang lebih damai, lebih baik, dan lebih berpengharapan akan kebahagiaan surgawi, kebahagiaan kekal di bumi dan di Firdaus, maupun di Samaim atau di surga kelak. Yang kedua, Abram diajak Tuhan untuk meninggalkan negeri sanak saudara dan rumah bapaknya yang masih percaya kepada dewa Sin, dewa bulan itu. Yang ditinggalkan bukan relasi hubungan batin dengan Bonapasugit atau kampung halaman, bukan relasi kekerabatan yang pernah diberikan Tuhan. Yang ditinggalkan adalah kepercayaan yang salah, hasil pelibigun, kemudian budaya kekafiran, dan kebiasaan-kebiasaan di rumah bapaknya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu harus
ditinggalkan dan pergi menjauh dari hasbi-libibuon dan keagamaan yang sesat, lalu memulai dan terus memantapkan langkah-langkah membangun kehidupan sesuai tuntunan firman Tuhan setiap hari sambil menuju tanah air atau Sambulo yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, sungguh panjang dan banyak berkat yang dijanjikan oleh Yahova kepada Abram, di antaranya menjadi bangsa yang besar, diberkati untuk menjadi berkat, namanya termasyhur dari nama Abram menjadi Abraham, termasyhur sebagai bapa orang percaya, yang memberkatinya terberkati, yang mengutuknya terkutuk, dan oleh Abram semua kaum di bumi mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, tiga penganut agama atau kepercayaan Abrahamistis, yakni Yahudi, Kristen, Islam, mengklaim atau mengatakan agama masing-masing sebagai pewaris dan pelanjut berkat Abrahamistis tersebut. Agama Yahudi yang berdasar pada perjanjian lama menjadi pembuka jalan untuk jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dari kalangan mereka, kalangan Yahudi itu lahir Kristus, Raja, Nabi, dan Imam yang kekal, yakni Yesus dari Nazaret, yang juga terkenal sebagai Sang Tunas. Nezer artinya tunas. Dari Yahudi sungguh banyak berkat melalui kepeloporan mereka dalam penemuan-penemuan ilmu dan teknologi yang sangat berguna untuk kemanusiaan bagi seluruh umat manusia sampai sekarang. Kristen menjadi berkat bagi seluruh umat manusia melalui pengaruh dan ajaran-ajarannya dalam rangka menciptakan dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Misi ini masih terus berjalan hingga akhir zaman nantinya. Islam mengatakan dirinya sebagai rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perjuangan mereka untuk mewujudkannya masih gigih, terutama dalam rangka melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme yang muncul dari kalangan mereka, kelompok yang ingin memusnahkan semua orang dan budaya yang dituduh oleh kelompok tersebut sebagai kafir dan sebagai buah-buah kekafiran. Itu perjuangan. Dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Abraham, Matius 1 ayat 1, Lukas 3 ayat 34. Gen Abraham ada dalam diri Yesus, bukan hanya gen daripada Maria. Sebagai penganut dan pengikut Yesus Kristus, penganut ajaran dan pengikut Yesus Kristus, umat Kristen yang berbagai denominasi itu harus menyatukan segala daya, dana, karya, dan upaya untuk mensukseskan terwujudnya diri kekristenan sebagai pewaris berkat Abrahamistis dan yang membuat dampaknya ada yang baik kepada seluruh umat manusia. Jelas Tuhan Yesus Kristus menginginkan para pengikutnya menjadi satu. Sering kita dengar omnes unum sim, na enae pantes en, may they all be one. Asa sada nazida salutna. Yohanes 17 ayat 21a. Sampai sekarang
kelemahan terbesar umat atau gereja-gereja Kristen adalah keterpecah-pecahan mereka dalam denominasi-denominasi yang menjadi tembok pemisah yang sangat menjauhkan satu dengan yang lain. Perpecahan ini sering menghambat manusia-manusia non-Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melihat situasi yang menjadi begitu bobrok di kalangan kekristenan itu, saya ajak saudara-saudara, umat Kristen dari berbagai denominasi gereja yang ada di satu kampung, di satu kota atau di suatu wilayah, harus berinisiatif sendiri untuk menyatukan daya, dana, karya, dan upaya dalam rangka memenangkan sebanyak mungkin manusia menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi penerima berkat atas kehadiran umat Kristen di tempat itu. Walaupun misalnya satu jemaat di suatu desa hari ini pecah menjadi dua jemaat dalam denominasi yang berbeda, kiranya minggu depannya dua jemaat yang sudah dalam dua denominasi yang berbeda itu kembali dapat bekerja sama, berdoa bersama, dan pekerjaan-pekerjaan bersama lainnya. Jangan ditunggu sampai ada usaha dari pihak lain memperdamaikan atau memperuncing perselisihan yang terjadi. Berinisiatiflah jemaat-jemaat yang pecah itu untuk kebaikan. Itu sangat terpuji dan bukan dosa mempelopori perdamaian dalam suasana terjadinya kebencian dan perselisihan. Tujuannya agar setiap jemaat yang sudah berlainan denominasi itu dapat menjadi berkat bagi satu sama lain, dan iblis tidak mentertawakan orang Kristen sekampung itu atau sekota itu. Terkutuklah memang hamba-hamba Tuhan yang memelihara perpecahan demi kepentingan dirinya sendiri. Diberkatilah setiap orang Kristen yang terus berjuang agar kekristenan di tempatnya berada benar-benar menjadi pewaris berkat Abrahamistis dan membuat berkat yang diterima umat Kristen itu di sana berdampak berkat bagi orang lain yang bukan segereja dengan atau bagi orang-orang yang bukan Kristen di tempat itu. Keempat, Bapak Ibu Saudara, Abraham dalam umur 75 tahun dan istrinya serta Lot putra saudaranya Haran bersama dengan seluruh pekerjaannya, harta yang dimilikinya di Haran, berangkat ke tanah Kanaan. Itu keberangkatan dan perpindahan yang lengkap yang menunjukkan kesan bahwa Abraham tidak lagi kembali ke Haran selamanya. Sekali ditinggalkan, seterusnya ditinggalkan. Sekali mau dalam pangkuan Tuhan Yesus, selamanya tetap mau dalam tuntunan dan pangkuan Tuhan Yesus. Sekali kita tinggalkan hasil beliwigun atau animisme, selamanya kita tinggalkan hasil beliwigun itu. Abraham tidak hanya membawa istrinya Sarai, tetapi juga Lot tidak dibiarkan. Begitulah sebenarnya sikap yang baik dari orang percaya. Orang percaya itu berusaha membawa sebanyak mungkin orang untuk menyongsong berkat Tuhan dan dalam rangka menemukan tanah air yang akan diberikan Tuhan kepada orang percaya itu. Lot itu anak yatim, tidak diberitahu apakah masih ada ibunya. Dan Abraham tidak membiarkan anak-anak yatim itu terlantar. Dia menyediakan dirinya sebagai bapa bagi anak yatim itu. Para pekerjanya tidak dipecat oleh Abraham, tetapi membawa mereka semua ikut dalam rombongan. Eliezer menjadi pekerjanya yang dia sayangi. Itu berarti bahwa usaha peternakannya menjadi berkat bagi pekerja-pekerjanya.
Sikap Abraham ini yang menunjukkan dia memulai hidupnya sebagai berkat bagi orang lain, bagi sanak saudara dan bagi orang lain yang bersama dia, merupakan sikap yang perlu dilanjutkan oleh umat Kristiani kalau mereka ingin menjadi pewaris berkat Abrahamistis dan ingin menjadi berkat bagi orang lain atau bagi bangsa-bangsa. Abraham membuat hidup sehari-harinya menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Memang hidup itu bagaimanapun corak atau keadaannya, entah itu kaya, miskin, sehat, sakit, sendiri atau kolektif, itulah yang harus dibuat menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, dan bagi diri sendiri. Menjadi berkat itu bukan hanya karena mampu memberikan makan 1.000 orang yang menjadi tukang sapu jalan atau pengendara gojek, tetapi juga kalau orang percaya itu mendoakan orang-orang lain atau menunjukkan tindakan-tindakan dan kata-kata yang penuh kasih, melindungi orang agar tidak mengalami kekerasan misalnya, bekerja jujur, menuntun orang agar hidup sehat, tidak membuang sampah sembarangan, turut membuat lingkungan sekitar rumah bersih, dan hal-hal lain kecil yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Semuanya itu merupakan perbuatan menjadi berkat bagi orang lain dan merupakan pertanda bahwa orang percaya itu telah diberkati oleh Tuhan. Bayangkan apa yang dikatakan Yesus, orang yang memberikan seteguk air bagi orang kecil itu, itulah yang menjadi saudaraku, menjadi pengikutku yang baik, katanya. Seteguk air tidak terlalu berat kan. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, setelah Abraham tiba di tanah Kanaan, dia masuk ke Sikem yang sudah didiami oleh orang Kanaan. Tuhan meneguhkan janji Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada keturunan Abraham. Lalu reaksi Abraham untuk janji Tuhan itu adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di Betel juga, atau di dekat Betel, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia tidak mengambil alih Betel maupun kota Ai, tapi di antara Betel di timur, Ai di barat. Didirikan kemahnya, dan dia dirikan juga mezbah bagi Tuhan. Dan di sana Abraham memanggil nama Jehovah atau Yahweh. Dia mengusahakan agar dia bisa hidup berdampingan dengan orang yang telah berdiam di tanah Kanaan itu, bukan membangun permusuhan atau memerangi mereka. Kedatangannya yang penuh damai itu memungkinkan Abraham bisa semakin jauh berjalan ke tanah Negev tanpa hambatan. Belakangan Abraham mengalahkan raja-raja yang keranjingan perang seperti Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam, Tideal Raja Goib, agar di daerah-daerah yang telah dimasukinya terjamin damai sejahtera, bukan peperangan atau penjajahan. Abraham membebaskan Lut dan orang-orang lain yang ditawan raja-raja yang suka perang itu. Dengan demikian, Abraham semakin menunjukkan dirinya sebagai orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Semangat pembawa damai itu harus dilanjutkan oleh semua umat Kristen zaman now, di kampung-kampung, di kota-kota, di negeri ini, dan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku.
yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Saya ajak ayah atau ibu yang ada di rumah untuk berdoa bagi kita semua. Shalom.